Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pejuang CPNS, gimana jadwalnya sudah keluar? Persiapannya pastinya sudah matang ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal TIU di CPNS 2024, terutama yang berhubungan dengan logika matematika atau silogisme. Di sini saya memiliki beberapa soal. Biasanya soal-soal silogisme atau soal logika matematika ini sering keluar di CPNS. Nah, di sini saya memiliki contoh. Di sini ada semua peserta yang hadir dalam seminar membawa handphone. Tidak ada anggota kelompok X yang membawa HP. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, jadi soal-soal seperti ini seringkali muncul dalam tes CPNS atau tes P3K. Nah, di sini ada keterangan, ada dua premis ya, cari kesimpulannya. Untuk mengerjakan soal-soal logika matematika atau soal semacam ini sebenarnya ada rumusnya, ada rumus matematikanya. Tapi kalaupun kalian tidak menghafal atau tidak paham dengan rumus-rumusnya, kalian bisa mengerjakan dengan secara logika. Di sini kan ada dua premis. Nah, kita diminta untuk mencari kesimpulannya. Nah, dari opsi yang A, beberapa peserta yang hadir dalam seminar adalah anggota kelompok X. Kita di sini anggota kelompok X tidak membawa HP, sedangkan yang peserta yang hadir semuanya membawa HP. Nah, di sini berarti jawaban A kurang sesuai. Kemudian opsi yang B, semua anggota kelompok X hadir dalam seminar. Nah, di sini keterangannya anggota kelompok X tidak membawa HP, otomatis tidak hadir dalam seminar. Jadi ini juga kurang sesuai. Tidak ada peserta seminar yang menjadi anggota kelompok X di sini. Yang opsi yang jawaban C yaitu yang ini kenapa tidak hadir dalam seminar? Karena tidak membawa HP. Jadi ini jawaban yang sesuai, kita sementara. Kemudian opsi yang D, beberapa anggota kelompok X hadir dalam seminar. Tapi di sini keterangannya tidak ada yang membawa HP, jadi ini kurang sesuai. Semua peserta yang hadir dalam seminar adalah anggota kelompok X. Ini juga kurang sesuai. Jadi yang jawaban yang paling sesuai adalah jawaban yang C. Kemudian saya memiliki soal yang lain. Contohnya seperti ini. Semua pegawai mendapatkan gaji pokok. Sebagian pegawai mendapatkan bonus penghasilan. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, untuk menjawab soal seperti ini kita bisa menggunakan logika. Jadi kita cek untuk opsi yang A, semua pegawai tidak mendapatkan gaji pokok dan penghasilan. Nah, ini tidak sesuai dengan premis yang pertama ya, jadi ini kurang sesuai. Pegawai yang diberi gaji pokok pasti mendapatkan bonus penghasilan. Yang mendapatkan bonus penghasilan adanya hanya sebagian pegawai. Jadi ini juga kurang sesuai. Sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Nah, ini sudah sesuai ya. Yang mendapat gaji pokok itu semua, kemudian sebagian mendapat bonus penghasilan. Ini kita simpan dulu. Kemudian opsi yang D, sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan saja. Ini bertentangan dengan premis yang pertama ya, jadi ini kurang sesuai. Semua pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan, ini juga kurang sesuai. Maka jawaban yang paling sesuai dari pernyataan di atas adalah yang C. Sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini kalimat yang ekuivalen dengan pernyataan tidak benar bahwa Amir siswa yang rajin belajar dan pandai. Nah, di sini ada kata ekuivalen. Ekuivalen itu artinya kalimat yang bernilai sama atau yang setara. Nah, di sini kalau kita untuk mengerjakan seperti ini kita bisa dimisalkan yang ini P dan ini Q. Jadi ingkaran P karena ada kata tidak benar bahwa Amir rajin belajar, dan Q. Maka yang ekuivalen dengan jawaban yang ini adalah, kalau rumusnya yaitu negasi P atau negasi Q. Nah, kita cari negasi P berarti tidak benar bahwa Amir tidak rajin belajar atau
tidak pandai. Nah, yang opsi yang paling sesuai di sini ini kan tanda dan penghubungnya berarti tidak. Ini juga tidak. Nah, tinggal yang ini. Amir tidak rajin belajar tetapi pandai. Tidak juga ya, ini tidak sesuai. Amir siswa yang rajin belajar atau tidak pandai. Nah, ini yang paling sesuai dengan rumus logikanya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Ada premis, jika Nadia rajin belajar maka ia akan pandai. Jika Nadia pandai maka ia akan diterima di perguruan tinggi. Nah, di sini dimisalkan sini ya, ingkaran dari kesimpulan. Nah, kita memiliki P maka Q atau silogisme, Q maka R. Nah, P-nya rajin belajar, Q-nya pandai. Q-nya Nadia pandai maka R. Nah, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, yang ditanyakan ingkaran. Ingkaran dari P maka R. Ingkarannya adalah P dan negasi Q. Ingkaran P maka R ada ekuivalen dengan P dan negasi Q. Maka jawaban yang sesuai adalah kita cari P dan negasi Q. Maka jawabannya adalah Nadia rajin belajar dan tidak diterima di perguruan tinggi. Nah, ini sesuaikan dengan rumus ini. Kita lanjut ke contoh nomor 5. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Pak Imam adalah warga desa Suket. Kesimpulan dari premis-premis di atas, untuk mengerjakan soal seperti ini bisa menggunakan rumus logika atau kita dengan kesimpulan atau logika kita sendiri tanpa rumus. Kalau menggunakan rumus itu berarti ada P maka Q. Kemudian ada premis Pak Imam adalah warga desa Suket. Nah, ini merupakan modus ponen ya, modus ponen. Maka kesimpulannya adalah Q. Nah, kita cari Pak Imam adalah seorang nelayan atau Pak Imam pasti seorang nelayan. Maka jawabannya yang A. Nah, ini kalau kalian memahami rumus logika matematika bisa langsung menggunakan modus ponens. Namun jika kalian tidak memahami rumus-rumus di logika matematika, kalian bisa menggunakan cara berpikir kalian. Nah, di sini kan kalau semua warga Suket adalah nelayan. Karena Pak Imam warga desa Suket, otomatis Pak Imam juga seorang nelayan. Itu caranya. Kemudian kita ke contoh soal yang nomor 6. Jika ingin membantu maka harus ikut mengangkat. Premis yang kedua, jika ikut mengangkat maka perlu bergantian. Nah, ini adalah silogisme ya. Jadi P maka Q. Kemudian ada premis yang kedua yaitu Q maka R. Nah, untuk silogisme itu maka kesimpulannya adalah P maka R. Kita cari P maka R atau jika ingin membantu maka harus bergantian. Karena di opsi jawabannya nggak ada, kita coba cari yang lain yang nilainya setara dengan P maka R. Sebagian yang ikut membantu, pilihan yang A, semua yang bergantian ikut mengangkat. Balik ya. Semua yang bergantian tentu ingin membantu. Di sini juga kurang sesuai. Semua yang ingin membantu perlu bergantian. Nah, di sini yang membantu ini kita jawabannya membantu dan bergantian. Nah, ini kita simpan dulu. Sebagian yang ikut mengangkat ingin membantu. Nah, ini juga kurang sesuai. Sebagian yang ingin membantu perlu bergantian. Nah, ini juga sedikit nyambung ya, tapi kita lihat antara C dan E. Nah, kita lihat jika ingin membantu maka bergantian. Nah, ini maka yang lebih tepat adalah yang C. Nah,
Demikian tadi beberapa contoh soal untuk tes CPNS yang berhubungan dengan logika matematika. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga membantu dan semoga kalian semua bisa lulus CPNS pada tahun ini. Selamat berkarya, terima kasih.